Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, hari ini kita akan memuliakan ibadah sekolah minggu yang ada. Anak-anak sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus? Oke, mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kita. Ayo anak-anak semua duduk yang manis saat beribadah. Anak-anak kita boleh sambil bermain ya. Dan kita angkat pujian ini. Katakan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Engkau urapi setiap kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu yang ada yang beribadah pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus-Mu pimpin serta setiap kehidupan kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, saatnya kita akan mau bergirang-girang dan bersorak bagi Tuhan. Kita angkat pujian, Aku Anak Raja. Ayo anak-anak semuanya berdiri dan kita nyanyi bersama-sama Aku Anak Raja. Ayo semua tepuk tangan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari sebelum kita memberi persembahan, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memberi sebagian dari persembahan kami. Biarlah apa yang kami beri kepadamu Tuhan menjadi berguna untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku yang ada di surga. Kami siap untuk memberi yang terbaik hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Kita angkat pujian sekali lagi, katakan, saya bukan pasukan berjalan. Cerita kebenaran firman Tuhan. Ya anak-anak, semua duduk yang manis. Dan kita akan mau dipersiapkan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Engkau urapi Om dan Tante yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan anak-anak dapat mengerti dan memahami dan terus bertumbuh dalam mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang baik. Kami siap untuk mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan,
Anak-anak duduk yang manis, siapkan Alkitabnya masing-masing ya, supaya saat dengar cerita firman Tuhan, anak-anak tidak juga sambil bermain. Nah, firman Tuhan yang Tante bawakan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-18 ya. Nanti minta bantu sama mama dan papa untuk membacakannya kepada anak-anak semua ya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Tante akan memberikan tema, yaitu Bapak Elia terangkat ke surga. Nah, ini Tante punya gambar. Ya, Elia terangkat ke surga. Nah, diceritai sini di mana Bapak Elia ini dia akan terangkat ke surga dan dia akan meninggalkan seorang temannya, yaitu bernama Elisa. Nah, di kisah ini di mana pekerjaan pelayanan Tuhan yang Bapak Elia kerjakan ternyata sudah selesai. Nah, di sini Tuhan sudah mempersiapkan seorang nabi yang bernama Nabi Elisa yang akan melanjutkan pekerjaan pelayanan Tuhan yang dikerjakan oleh Bapak Elia. Nah, ini gambarnya. Ini adalah gambar Bapak Elia dan Bapak Elisa. Nah, di mana Tuhan sudah menyiapkan seorang pengganti untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia selama masa hidupnya Bapak Elisa, yaitu bernama Bapak Elisa ya. Ini gambarnya. Dan selanjutnya dari kisah ini, pada suatu saat para nabi memberitahu Bapak Elisa. Mereka memberitahu bahwa Bapak Elia akan terangkat ke surga. Nah, ini gambarnya. Ini Bapak Elisa dan ini para nabi yang akan memberitahu Bapak Elisa bahwa Bapak Elia akan terangkat ke surga. Nah, pada saat itu juga ketika Bapak Elisa tahu bahwa Bapak Elia ini akan terangkat ke surga, apa yang dikatakan oleh para nabi-nabi yang tadi, ternyata Bapak Elia itu sudah tahu loh, Bapak Elisa juga sudah tahu loh bahwa Bapak Elia akan terangkat ke surga. Nah, di situ juga Bapak Elisa dan Bapak Elia berjalan bersama-sama dan Bapak Elisa mengikuti Bapak Elia untuk pergi ke Sungai Yordan. Nah, ketika mereka sudah sampai di Sungai Yordan, tiba-tiba apa yang terjadi anak-anak? Air Sungai Yordan itu mulai terbuka besar dan mereka berjalan di tanah yang kering. Nah, inilah gambarnya. Ini di mana laut Sungai Yordan ini terbuka dan Bapak Elia dan Bapak Elisa berjalan di tanah yang kering. Nah, dan ketika itu juga Bapak Elia meminta suatu kepada Bapak Elisa, apa yang Bapak Elisa inginkan dari Bapak Elia ini. Nah, di sini di kisah ini Bapak Elisa meminta yaitu 2 bagian roh dari Nabi Elia, yaitu roh untuk melayani pekerjaan pelayanan Tuhan semasa hidupnya ketika mereka berada di Sungai Yordan. Nah, ini gambarnya ya. Nah, yang selanjutnya, ketika Bapak Elia dan Bapak Elisa sedang berbicara di Sungai Yordan itu, tiba-tiba Bapak Elia terangkat ke surga dalam angin badai, dan Bapak Elisa saat itu juga dapat melihatnya. Bapak Elia terangkat ke surga. Nah, di sini di mana Bapak Elisa ini menyaksikan bagaimana Bapak Elia ini terangkat ke surga. Nah, dan pada saat itu hatinya Bapak Elisa sangat sedih sekali karena Bapak Elia ini sudah pergi meninggalkan Bapak Elisa. Nah, sangat sedih sekali. Nah, dan Bapak Elisa ini pun merobek pakaiannya dan buang ke bawah.
dan ke bawah, jatuhkan ke bawah dan diambilnya kembali. Nah, ini gambar di mana Bapak Elisa sangat sedih dan ia merobek pakaiannya karena Bapak Elia telah pergi meninggalkannya. Nah, dan selanjutnya, kisah selanjutnya, Bapak Elisa akan ketika dia sudah melewati sungai Yordan yang tadi, ketika dia melihat Bapak Elia terangkat ke surga, jubah yang tadi yang sedang dia buka dan dia sudah dirobekkan itu, dia mengambil jubahnya dan dia memukul ke air sungai Yordan. Nah, dan sungai Yordan pun terjadi. Nah, di kisah ini di mana anak-anak kita belajar bahwa kasih Tuhan yang dinyatakan oleh Bapak Elia sungguh luar biasa. Pekerjaan pelayanan yang Bapak Elia kerjakan di dunia semasa hidupnya ternyata tidak sia-sia saja, tetapi pekerjaan pelayan Tuhan yang dikerjakan Bapak Elia dikerjakan selanjutnya oleh Bapak Elisa, yaitu dimana anak-anak dari kisah ini kita perhatikan bahwa kesetiaan Tuhan terhadap Bapak Elisa ini dan kepada Bapak Elia ini sungguh-sungguh luar biasa ya. Dan di sini kita anak-anak mau belajar enggak firman Tuhan dan melakukan dalam setiap kehidupannya? Kalau kita percaya kepada Tuhan dan untuk melakukannya, Tuhan pasti akan menolong setiap kehidupan kita yang ada. Nah, dari akhir firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Tante akan memberikan tema kepada anak-anak sekolah minggu, yaitu tema firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-20a, yang dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan yang Tante bawakan untuk anak-anak semua, bila firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan anak-anak semua yang ada. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, ayo semua lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini di mana firman Tuhan sudah dibawakan yang sudah diberitakan kepada anak-anak sekolah minggu yang ada, biarlah menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan mereka. Biar anak-anak sekolah minggu yang ada, Tuhan mereka selalu mau mengatakan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan mereka masing-masing yang ada. Orang tua, keluarga disertai oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau jaga, lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapakku yang ada di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom.